Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada para pemirsa Fatwa TV yang alhamdulillah kita masih bisa menyapa kembali para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam lindungan Allah tentunya melalui program acara kesayangan kita, program live interaktif Fatwa TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan menjaga iman. Ya, dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan sebagai pemateri kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan bersama beliau selama 1 jam mendatang untuk belajar ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita tentunya. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala khair. Alhamdulillah Ustaz. Tapi Ustaz, kita akan bersama Ustaz mengambil waktu Ustaz mungkin selama 1 jam mendatang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatwa TV nantinya Ustaz. Baik. Yassarallah. Semoga Allah. Amin Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ahsanallahu ilaikum. Baik. Ya, sebelum kita mulai program acara kita pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullah Ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu menjaga iman. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin nantinya ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan, mari bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya, kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung dengan Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu menjaga iman, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya, kemudian tak lupa pula kami menyapa para pemirsa yang telah tergabung bersama kami, yang menyimak juga acara ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwasanya kami mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya. Syukran, jazakumullahu khairan. Taib. Ya, tidak perlu memperpanjang mukadimah lagi, kita akan mulai program acara kita pada kesempatan kali ini, program live interaktif Fatwa TV bertemakan menjaga iman bersama Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan. Dan insya Allah akan kita mulai dengan beberapa nasihat pembuka dari Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita memuja dan memuji syukur atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Makanya tema kita setiap Selasa pagi ini adalah tentang menjaga iman. Karena nikmat yang paling penting, paling harus, paling wajib kita jaga adalah nikmat keimanan. Bahkan seandainya semua nikmat yang lain hilang, tapi nikmat iman ini masih ada, maka itu tidak mengapa. Tapi kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terus diteguhkan di atas keimanan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Dalam diri kita ini ada segumpal daging yang apabila daging itu baik, maka baiklah anggota tubuh yang lain, dan apabila rusak, maka rusak anggota tubuh yang lain. Dan daging tersebut adalah hati. Dan iman tempatnya di hati. Dan
hati kita itu berbolak-balik. Sunyi qalbu li taqallubi. Dinamakan qalbu karena sering taqallub, yaitu sering berbolak-balik. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, dengan sholat, membaca Al-Quran, puasa, bersedekah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka wajib bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin untuk selalu menjaga keimanan. Dan tema konsultasi live interaktif kita setiap Selasa pagi menjelang siang adalah menjaga iman. Karena kalau kita punya harta kita jaga, kita punya anak, kita punya keluarga kita jaga, punya rumah kita jaga, maka yang paling wajib kita jaga adalah iman kita. Jangan sampai iman kita menurun. Jangan sampai iman kita mengalami degradasi. Yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk selalu menambah iman kita, menambah kualitas iman kita, menambah kualitas amalan kita. Kita harus selalu menjaga iman kita, ya minimal kalau tidak menurun, tidak naik, stabil. Maksudnya, ya kita berusaha untuk jangan sampai iman kita ini menurun, apalagi hilang. Dan kalaupun menurun, maka kita berusaha mengembalikan lagi atau menaikkan lagi keimanan kita. Nah inilah yang dimaksud dengan menjaga iman, memperhatikan iman, mengoreksi iman, agar iman kita ini terjaga sampai akhir hayat kita. Kita berharap kepada Allah agar kita semua mati di atas keimanan. Nah, barakallahu fikum. Fadhal akhi, mungkin silahkan dibaca pertanyaan. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas nasihat pembukanya. Semoga dengan nasihat pembuka bisa menambah kembali keimanan kita dan menambah semangat kita untuk terus belajar ilmu yang banyak. Baik. Kita akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita sembari kita menunggu para pemirsa menelpon langsung layanan kita. Ya, pertanyaan pertama ada pertanyaan dari Arif di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Apakah ada dalil yang mendukung pendapat yang disebut bahwa tidak dicatat dosa dalam 6 jam sampai dia bertaubat? Fadhal Ustaz, insyaallah. 6 jam sampai dia bertaubat. Allahu a'lam, saya tidak tahu apakah ada dalil yang apalagi sampai menentukan jamnya ya. Nah, Ustaz, ada durasi waktunya, Ustaz. Ya, 6 saat. Nah. Ada durasi waktunya ya. Insyaallah. Saya tidak pernah dengar dan tidak tahu apakah betul ada. Tapi yang diperintahkan kepada kita apabila kita berbuat dosa, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada. Kemudian Nabi mengetahui bahwasanya tidak mungkin kita untuk selalu bertakwa istiqamah dimanapun kita berada, maka langsung Nabi mengatakan setelahnya wa'at bi'isyatal hasanata tamhuha. Ikuti ya dosa itu dengan perbuatan baik yang menghapusnya. Nah, jadi ya percuma juga kalau tidak langsung dicatat, tapi juga kita tidak bertaubat, maka tetap saja dicatat meskipun tidak langsung. Ya. Dan waliyadzubillah, ya, kalau seorang berbuat dosa, ya, kemudian mati dalam keadaan berbuat dosa, ya, ini tentu diantara ciri su'ul khatimah, ya, kesudahan yang buruk. Dan juga dalam hadis lain disebutkan, apabila seorang hamba bermaksiat, maka dititipkan satu hitam dalam hatinya. Adapun durasi 6 jam, saya tidak tahu apakah betul ada, apalagi sampai disebutkan jamnya. Tapi yang saya bacakan tadi, hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwasanya orang berbuat dosa satu dosa ya dicatat setelah dia berbuat dosa, dan Nabi menganjurkan kita untuk berbuat kebaikan setelahnya agar menghapus dosa tersebut, dan dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan sendirinya jika kita ya sholat, kita berwudu. Nah, itu innal hasanat yudhibna sayyi'at, semuanya kebaikan itu menghapus dosa. Dan juga intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu akan terhapus. Nah, barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu sa'asanallahu ilaikum. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Amin. Ya, pertanyaan dari Sahal Abdurrahman di Bogor nih, Ustaz.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, apakah bangsa jin selain iblis bisa melihat Allah? Apakah bila kita bacakan ayat-ayat ruqyah pada seseorang seperti ayat tentang cahaya, tentang api neraka, tentang surga, kemudian apakah jin bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut pada ayat yang kita bacakan Ustadz? Ya. Ini sering terjadi fenomena rukyah-rukyah di zaman ini, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Insyaallah. Ya, jin dan manusia sama-sama dibebankan untuk beribadah kepada Allah. Dan tentu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di kalangan bangsa jin yang tidak kita ketahui. Tapi di kalangan jin juga ada laki-laki, ada perempuan, ya umur mereka panjang, dan juga mereka dibebankan syariat oleh Allah Azza wa Jalla, dan harus kita ketahui segala hal tentang jin, karena yang wajib kita ketahui adalah apa yang wajib kita kerjakan. Jadi wallahu a'lam, apakah mereka juga ya seperti manusia, seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, di antara akidah yang harus dan wajib kita yakini adalah ru'yatullah fil akhirah. Bahwasanya kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Terutama penduduk surga, nikmat yang paling besar yang akan mereka rasakan adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Juga pada hari kiamat orang-orang iman akan melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi kenikmatan yang paling sempurna nanti di surga ketika orang-orang yang masuk ke dalam surga dipersilahkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah jin melihat atau tidak, ya saya tidak tahu ada dalilnya. Yang harus kita yakini adalah bahwasanya Allah itu bisa dilihat, tapi tidak bisa dilihat di dunia, karena Allah Azza wa Jalla, ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Ya, juga Nabi Musa ketika izin meminta Allah Subhanahu wa taala, meminta melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Hari ini anzur ilaik. Ya, persilahkan aku untuk melihatmu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Lan tarani. Kamu tidak akan mampu melihatku. Maksudnya selama di dunia. Wanzur ila jabal maka fasawfa tarani. Lihatlah ke gunung. Apabila gunung itu bisa bertahan, maka engkau dapat melihatku. Falamma, ketika Allah Subhanahu wa taala tajalla jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah gunung, maka gunung tersebut yang hancur lebur. Apalagi kita yang terdiri dari tulang dan daging yang lemah, maka tidak mampu kita melihat wajah Allah Azza wa Jalla, dan seandainya Allah membuka hijabnya maka akan terbakar semua, ya, sepanjang mata memandang. Maka perkara melihat Allah, ya, kalau kita manusia yakin bahwasanya Allah dilihat nanti pada hari kiamat, dilihat di surga. Ya, apakah jin melihat juga atau tidak, Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Ustaz, tadi ada poin tentang apakah bangsa jin juga bisa melihat mukjizat-mukjizat seperti disebutkan dalam pertanyaan tadi Ustaz, apakah bila kita membacakan ayat-ayat ruqyah pada seseorang seperti ayat tentang cahaya, tentang api neraka, tentang surga, kemudian apakah jin bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut pada ayat yang kita bacakan, Ustaz? Yang jelas, ya, ini ruqyah, membaca ayat Al-Quran, ya, akan obat yang paling manjur untuk semua penyakit, bukan hanya penyakit kerasukan, dan termasuk semua penyakit badan kita. Jika kita membaca ayat Al-Quran, maka itu akan menjadi sebab terkuat sembuhnya seorang dari segala penyakitnya. Apakah dia bisa melihat? Masalah memang jin, Allah a'lam. Ini adalah perkara gaib, karena jin adalah alam gaib, ya. Maka Allah a'lam. Sebenarnya ada buku tentang alam jin yang jika ada di antara kita yang bersemangat untuk mengetahui lebih dalam tentang alam jin ini bisa merujuk ke kitab tersebut, ya. Judulnya Alamul Jin, alam jin, yang di situ disebutkan secara panjang lebar tentang alam. Masya Allah. Ya, cukup Ustaz.
Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas Nah, jawabannya. Baik, ya sebelum kita melanjutkan pertanyaan yang sudah masuk di Dewan Redaksi, kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada untuk bisa memaksimalkan kesempatan emas ini. Bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullah Ta'ala, tentunya sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu menjaga iman. Jadi sebelum menghubungi layanan kami, pastikan bahwasanya pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu menjaga iman. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, kita akan lanjutkan membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di Dewan Redaksi. Pertanyaan dari Queen Bunga Safanya di Kota Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya, saya mau bertanya, di tubuh bagian sensitif saya terdapat tai lalat hidup. Orang pintar meramal, jikalau tidak dibersihkan atau dimatikan, maka akan susah mencapai keinginan. Contohnya saja pekerjaan. Dan memang, saya sulit mendapatkan pekerjaan saat ini, padahal saya sudah berusaha dan melakukan segala cara lewat jalur langit. Apakah memang itu berkaitan dengan kehidupan, Pak Ustadz? Syukran, jazakumullahu khairan, insyaallah. Fadhal Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tai lalat hidup di daerah sensitif. Ya. Insyaallah. Tidak ada kaitannya dengan ya, apalagi yang meramal ada tukang ramal. Kita tidak boleh percaya kepada tukang ramal, paranormal, dukun, dan bisa jadi ya, sebab memang sulit mendapatkan karena keyakinan yang salah tadi. Jadi kita tidak boleh meyakini ini suatu sebab padahal itu tidak ada kaitannya. Kalau sebab malaysa sebab itu syirik kecil. Meyakini sebab padahal itu bukan sebab, maka ini adalah termasuk ya, syirik kecil. Maka tetap kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau penyakit diobati, tapi kalau bukan penyakit maka ya, tidak perlu diobati. Dan ya silakan kita berkonsultasi ke bagian kesehatan jika itu berkaitan dengan kesehatan kita. Tapi ya, berkaitan dengan apakah kita sulit dapat pekerjaan, tidak ada kaitannya dengan ada di sensitif atau di area manapun yang ada di tubuh kita. Barakallahu fiik. Masya Allah. Intinya tidak ada kaitannya Ustaz ya, sama sekali Ustaz. Insya Allah. Tidak ada kaitannya, apalagi dengan sulit mendapatkan pekerjaan. Itu terlalu jauh. Bukan dengan tai lalat yang di daerah area sensitif kita. Terus berdoa kepada Allah dan tinggalkan keyakinan yang seperti tadi. Insya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, ternyata kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini Ustaz. Bersama-sama kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum Fata TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Ya. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang iman itu. Kan iman itu kan kalau artinya kan percaya ya. Apakah bagaimana cara kita bisa mempercayai sesuatu yang belum pernah kita tahu? Nah itu loh. Yang jadi masalah kan di sananya. Jadi kadang kita itu jadi ada keraguan-keraguan gitu Ustaz. Nah bagaimana nih caranya supaya kita bisa percaya benar-benar gitu, beriman benar. Itu saja sebenarnya yang saya jadi bingung Ustaz. Ya, terima kasih banyak Bapak untuk pertanyaannya. Cukup jelas Ustaz ya pertanyaannya? Ya, fadhal Ustaz. Ya, jelas. Fadhal Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang penting, ya penting untuk kita ketahui karena Allah Azza wa Jalla ketika memuji orang-orang beriman, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fi Hudal lil Muttaqin. Ketika kita membaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, inilah kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, Hudal lil Muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini sifat pertama bagi orang yang bertakwa.
Kenapa kita dipuji oleh Allah? Karena kita beriman kepada Allah, padahal kita tidak pernah melihat Allah. Kita beriman kepada malaikat, tidak pernah melihat malaikat. Kita beriman kepada para rasul yang terdahulu, padahal kita tidak melihat mereka. Kita beriman kepada kitab-kitab, ya. Meskipun Al-Quran ada di hadapan kita, tapi kita sebelumnya tidak pernah kita lihat. Beriman kepada hari akhir, padahal ya masih lama, dan kabar terjadinya juga dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita beriman kepada takdir, Allah menuliskan takdir, Allah menghendaki, Allah menginginkan, Allah mengetahui, Allah menciptakan, dan kita tidak melihat. Ya, Allah menuliskan takdir tersebut di Lauhul Mahfuz. Inilah kelebihan kita. Karena kita beriman kepada sesuatu yang gaib, yang terlihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaannya sangat banyak sekali. Tanda-tanda kebesaran adanya Allah Azza wa Jalla ketika kita berdoa, dan pada diri kita ini sangat banyak sekali. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Adakah yang bisa menciptakan, ya, seperti manusia? Secanggih apapun teknologi, tidak ada yang bisa menciptakan roh. Juga ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian doa tersebut dikabulkan, maka banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang, ya, bahkan kita rasakan sendiri dan kita bisa melihat sendiri, ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat nampak sekali. Dan itulah sebabnya kenapa kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beriman kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan, ya, sebenarnya kalau kita juga mengatakan mana listrik juga tidak terlihat. Tapi kalau kita pegang, ya, ternyata kita terkena oleh saluran listrik tersebut. Juga ruh kita percaya kita punya ruh, padahal kita tidak melihat ruh. Ya. Juga kita percaya dengan signal. Ya, kita menelpon, di sini ada sinyal, padahal kita tidak melihat. Jadi perkara dunia saja banyak yang kita percaya padahal kita tidak melihat. Dan Al-Quran, ya, yang di dalamnya menceritakan tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang surga, tentang neraka. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran, jika kita benar-benar membacanya, ya, merenungi maknanya, maka tidak ada satupun kekeliruan dalam Al-Quran. Berita tentang umat-umat terdahulu, tidak ada satu ahli sejarah pun yang mengatakan, ya, cerita tentang Nabi Yusuf, cerita tentang Nabi Musa, tentang cerita Nabi Nuh, Nabi Adam, dan nabi-nabi yang lainnya, tidak ada satu ahli sejarah pun yang mengatakan itu adalah informasi yang keliru. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang kejadian-kejadian yang akan datang, ya, sudah banyak sekali terbukti, ya, tentang runtuhnya Persia dan Romawi, tentang, ya, terjadinya fitnah-fitnah, kekacauan, ya, sejak zaman sahabat. Semua telah dikabarkan oleh Nabi SAW dan kita mengetahui buktinya. Makanya, ya, kalau kita ingin memperkuat keimanan kita, dan iman itu artinya iqrar, ya, menetapkan, ya, yaitu pertama, iman itu bukan hanya dalam hati tapi harus diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, ya, dibuktikan dengan amal perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan untuk memperkuat keimanan kita harus belajar. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, selalu mengajak kepada kebenaran dan selalu mengajak untuk menetapi kesabaran. Dan iman itu tidak mungkin bisa kokoh, bisa kuat tanpa ilmu. Makanya kita harus belajar, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita bisa beriman atau bisa memperkuat keimanan kita, dengan cara belajar. Mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari tentang indahnya syariat Islam, syariat sholat, syariat zakat, syariat puasa, syariat haji, syariat berbakti kepada orang tua. Dan inilah perkara-perkara yang bisa menambah keimanan kita. Karena semakin kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka akan semakin kuat keimanan kita. Ya. Bagaimana kita bisa percaya? Belajar Al-Quran, pelajari ayat-ayat. Ya, kenapa ada orang masuk Islam? Ya, karena melihat kebenaran Al-Quran, kebenaran dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau kita hanya tinggal di rumah, ya apalagi mendengarkan syubhat-syubhat ya, orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, ya, ini yang bisa merusak keimanan kita, membuat kita ragu-ragu. Tapi kalau kita selalu yang mendengarkan pengajian, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang diterangkan tentang tafsirnya, tentang hadis-hadis Nabi SAW, maka iman kita akan bertambah, akan kuat dan akan menjadi kokoh. Jadi kiatnya agar kita bisa percaya, kita belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi petunjuk Allah. Semakin kita belajar, semakin kita paham Al-Quran, paham hadis-hadis Nabi, maka semakin kuat keimanan kita. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Orang-orang yang mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, hak-hak Allah, ya, perintah-perintah dan larangan Allah, dan itu semua ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Barakallahu fiikum. Wafikum barakallahu syukran jazakumullahu khairan. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi, Ustaz. Ya, pertanyaan dari Zulfikar di Kota Bekasi, Ustaz. Beliau bertanya, apakah membungkukkan badan dalam rangka penghormatan terhadap sesama manusia, misal membungkukkan badan ketika berpapasan dengan orang yang lebih tua, atau membungkukkan badan ketika berterima kasih, apakah hal tersebut boleh atau hukumnya makruh, haram, atau bahkan termasuk kesyirikan? Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan. Lalu bagaimana jika sekedar menganggukkan kepala, Ustaz? Fadhal, Ustaz. Ya, nah ini pernah kita bahas di Dewan Fatwa. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Yang disepakati adalah tidak boleh sujud kepada selain Allah. Ya. Juga tidak boleh ruku kepada selain Allah. Adapun jika tidak sampai ruku, ya, membungkukkan badan sedikit, apalagi hanya menganggukkan kepala, ini tentu lebih ringan. Ya. Tapi yang pendapat yang lebih selamat, insya Allah, ya tidak perlu kita membungkukkan badan kita, ya, karena ruku dan sujud itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun jika berisyarat dengan kepala saja, ini insya Allah tidak masalah, tapi membungkukkan, apalagi sampai dekat kepada posisi ruku, ya, ini makruh, bahkan bisa sampai kepada derajat haram. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Fakhrul di Kepulauan Riau, insyaallah. Ya, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah semua malaikat yang Allah sebutkan di Al-Quran maupun hadis sudah ada, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, tentunya malaikat-malaikat yang disebutkan itu semuanya ada. Bahkan banyak malaikat atau lebih banyak malaikat yang tidak disebutkan. Ya, yang disebutkan hanya Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Raqib, Atid juga bukan nama malaikat, tapi sifat dari malaikat. Juga malaikat gunung, malaikat maut, malaikat yang menjaga laut, ya, malaikat yang mencatat takdir ketika seorang berada 4 bulan di perut ibunya, dan malaikat-malaikat yang berbagai macam, tentu mereka semua sudah ada, dan jumlahnya sangat banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Di atas Ka'bah, di langit ke-7 ada Al-Baitul Ma'mur yang setiap hari 70.000 malaikat masuk ke tempat tersebut dan tidak pernah dapat jatah lagi. Setiap keluar tidak pernah dapat jatah lagi. Maka sangat banyak malaikat, dan setiap lapis langit itu ada malaikat. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa juga di langit kecuali ada malaikat yang berupa sujud, meletakkan jidat di tempat tersebut, bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi mereka malaikat memang kerjanya yang beribadah, la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun, taat, tidak pernah durhaka, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, bertasbih siang dan malam, tidak pernah bosan, tidak pernah capek. Jadi malaikat itu sudah ada dan jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung. Mereka punya tugas yang berbagai macam yang mereka sudah ada tentunya. Kalau tidak ada, maka berarti kita
tidak beriman dengan adanya malaikat. Malaikat itu ada sejak dahulu dan terus ada sampai hari kiamat. Nah, Masya Allah, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan menarik Ustaz, kembali tentang ruqyah nih Ustaz. Pertanyaan dari Hidayat, Sumatera Selatan. ya. Ya. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimanakah hukumnya air mineral dan madu yang sudah diruqyah dengan ayat Al-Quran 30 juz oleh salah satu pondok pesantren yang sekarang dijual di tempat kami? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan insyaallah. Ya, berobat dengan air yang sudah diruqyah ini suatu yang disyariatkan. Ya. Apalagi jika airnya adalah air zam-zam. Tapi tidak harus menggunakan air zam-zam. Air yang kita minum sehari-hari bisa juga untuk kita ruqyah, kemudian kita minum, dan ini sering saya lakukan dan alhamdulillah sangat manjur untuk mengobati berbagai macam penyakit, ya, termasuk ketika kesurupan atau bahkan penyakit fisik, ya, penyakit sakit kepala, sakit perut, terutama jika air zam-zam. Jadi air yang sudah diruqyah itu bermanfaat untuk kesehatan, terutama jika kita sedang sakit. Namun yang menjadi permasalahan adalah penjual, ya, obat atau air yang sudah diruqyah. Ini tidak perlu, bahkan ini bisa membuka sesuatu yang tidak disyariatkan, ya, karena kita semua bisa melakukannya. Tidak perlu kita membeli dari orang lain air yang sudah diruqyah. Tapi kita sendiri, ya, apalagi surat yang paling manjur untuk dijadikan ruqyah adalah Al-Fatihah. Dan kita semua hafal surat Al-Fatihah. Maka kita baca surat Al-Fatihah, kita tiupkan ke air yang tersebut, terus kemudian kita minum. Ada pun air-air yang banyak itu yang kita tidak tahu apakah benar sudah diruqyah atau tidak, dan apakah yang meruqyahnya orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang bertakwa, maka tidak perlu kita beli dan tidak boleh kita membuka, ya, warung-warung atau klinik-klinik yang menjual air dari ruqyah, karena kita semua bisa melakukannya. Kita semua bisa meruqyah air dan kita minum sendiri dengan doa-doa, dengan ayat-ayat yang kita hafal, terutama Al-Fatihah tentunya. Kita baca, kita tiupkan, kemudian kita minum. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Karena sekarang Ustaz kalau kita lihat hal-hal seperti ini bahkan dijadikan project marketing Ustaz. Jadi mereka menjual air ini ketika sedang produksi dihidupkan murattal 30 juz dan sebagainya Ustaz, insyaallah. Ya. Malah tidak manjur kalau murattal, ya. Jadi kita baca sendiri, bukan pakai rekaman, kita baca sendiri dan tidak perlu kita membeli karena kita bisa melakukan sendiri. Ya, untuk apa kita beli padahal kita juga bisa melakukan ini sendiri, kan termasuk doa dan kita sebaiknya berdoa untuk diri kita sendiri. Wafikum barakallah Ustaz. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Efrina Yesneti di Bekasi. Ya. Bismillah, afwan Ustaz izin bertanya, apakah anak laki-laki dari istri kedua bisa dijadikan mahramnya oleh istri pertama Ustaz? Mohon penjelasannya. Anak laki-laki dari istri kedua. Nah. Untuk istri pertama. Apakah bisa dia mahram dari istri pertama, ya. 6 dari berarti dia istri bapak. Iya, jelas itu adalah mahram. Mahram Ustaz, ya? Bisa dijadikan mahram. Baik, masyaallah. Anak laki-laki dari istri kedua untuk istri pertamanya. Iya, karena itu adalah istri bapaknya. Wala tankihu manakah aba'ukum. Kita tidak boleh menikahi apa yang wanita sudah dinikahi oleh bapak kita. Maka menjadi mahram kita. Nah. Jadi istri bapaknya, kan, istri pertama, ya. Begitu pula anak istri pertama mahram untuk istri kedua, sama. Ya. Jadi anak dari istri pertama adalah mahram untuk istri kedua, karena dia adalah istri dari bapaknya. Nah. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Nah. Ya, pertanyaan dari Fakhrul Nofriansyah kembali Ustaz di Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ragu dengan Al-Quran dan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu kekufuran?
Misalnya orang yang berbuat syirik maka pahalanya hilang, lalu kita tidak percaya. Jazakallahu khairan Ustaz. Betul, ya betul. Kekufuran, tidak percaya dengan satu informasi dalam Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran adalah kekufuran. Yang saya bacakan tadi, ya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Alif Lam Mim inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka meragukan informasi Al-Quran, meragukan satu ayat dari Al-Quran, itu adalah kekufuran. Ya. Kekufuran yang besar yang mengeluarkan seorang dari Islam, karena termasuk rukun iman adalah beriman kepada kitab. Ya. Kita yang diturunkan bahwa itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus yakin bahwasanya itu bukan ucapan Nabi, bukan ucapan Jibril, tapi murni firman Allah Azza wa Jalla yang mengetahui segala sesuatu, yang tidak salah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka meragukan kebenaran Al-Quran, ya, jangankan seluruh Al-Quran, satu ayat saja atau satu huruf saja dari Al-Quran, satu ayat saja, maka ini adalah kekufuran yang besar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Maka tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang Al-Quran, tentang Allah Azza wa Jalla, tentang malaikat, tentang para rasul, tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka. Barakallahu fiikum. Inilah rukun-rukun iman. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, kita lanjutkan pertanyaannya karena sepertinya belum ada penelpon selanjutnya. Ada pertanyaan dari Uwais di Karawang Ustaz. Ya. Beliau bertanya, bismillah, Ustaz mohon nasihatnya. Setiap waktu saya selalu mengingat kematian, tetapi itu yang membuat saya benar-benar ketakutan. Setiap saya mengingat kematian, serasa tiba-tiba jantung berdebar dengan kencang, nafas terasa berat. Saya sangat ketakutan Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Fadhil Ustaz. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat." Ya. Perbanyaklah mengingat kematian. Kenapa? Karena jika kita mengingat kematian, maka kita akan mempersiapkan untuk kematian tersebut. Juga kita diperintahkan untuk ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum al akhirah. Dulu kata Nabi, aku larang kalian untuk ziarah kubur. Tapi sekarang ziarahilah karena itu akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Jadi tujuannya sebenarnya kita mengingat kematian agar kita mempersiapkan kematian tersebut, mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat. Tapi kalau kita mengingat kematian justru membuat kita ketakutan, tidak bisa beribadah, maka ini adalah ketakutan yang berlebihan. Padahal kita diperintahkan untuk ada namanya al-khauf dan roja. Kita ada rasa takut kepada Allah, azab Allah, tentang neraka Allah, ya, siksa kubur, tapi harus ada roja, harus rasa harap, yaitu amal yang kita kerjakan, ya, kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman maka akan selamat di kuburan, selamat dari azab kubur, selamat dari siksa neraka. Maka kalau memang kita ketakutan karena kita banyak dosa, segera kita bertaubat. Kalau kita ketakutan karena saat ini kita masih punya banyak utang, segera kita lunaskan utang kita. Kalau kita ketakutan karena kita masih ada dosa besar yang terus kita kerjakan, kita segera bertaubat dari dosa tadi. Kalau kita takut karena ya suami kita atau istri kita atau anak kita, maka ini tidak benar, ya. Kita tidak perlu takut untuk berpisah dengan mereka karena pasti ya kita berpisah dengan mereka. Mereka meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka duluan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua akan mati cepat atau lambat, maka tidak perlu terlalu mengkhawatirkan tentang kehidupan dunia ini karena memang kita semua harus meninggalkan dunia ini dan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Maka selama kita telah mengerjakan kewajiban kita tidak berdoa kepada selain Allah, kita tidak beribadah kepada selain Allah, kita meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang besar dan kecil, kita melakukan sholat 5 waktu, apalagi ditambah dengan sholat sunnah, kita puasa Ramadan, kalau kita punya harta kita zakatkan, kita berangkat haji jika mampu, maka berarti kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah yang secara umum. Kalau kita punya orang tua, kita berbakti kepada orang tua, kita tidak menyakiti tetangga, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Kecuali kalau memang kita banyak dosa, ya banyak kezaliman, banyak hak-hak orang lain yang kita
ambil dan belum kita kembalikan, maka segera kita lakukan hal tersebut, kita taubat, kita kembalikan. Dan tidak perlu takut kepada kematian, karena kematian adalah sesuatu yang pasti, yang harus ya kita temui semua ajal kita. Dan alhamdulillah kita tidak diberitahukan kapan ajal kita, sehingga kita bisa tenang menjalani kehidupan kita. Dan terus kita mempersiapkan ya kapan ya sewaktu-waktu malaikat maut menjemput kita, sehingga kita sudah siap dengan bekal yang kita bawa. Nah, barakallahu fikum. Fikum barakallah, syukran, jazakumullahu khairan. Dan ya, kita telah tersambung dengan telepon kita yang kedua, Ustaz. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV, ada Ummu Dini di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Dini. Saya dapat Ustaz mengenai takdir, hubungannya dengan iman itu, Ustaz. Misalnya seseorang takdirkan dia hidup sendiri di masa tuanya gitu. Jadi itu kan qadarullah, semuanya udah takdir gitu. Tetapi dia berusaha misalnya mencari teman, mencari orang, dari gini itu berusaha. Itu apakah mengurangi dari keimanan dan atau apakah dia pasrah saja gitu, karena itu takdir gitu. Saya ingin Ustaz menjelaskan bagaimana posisi atau bagaimana kita menghadapi hal seperti itu. Nah, hubungan takdir Allah bahwa dia ditetapkan sendiri di hari tuanya dengan dia berusaha cari, apakah itu dia melawan takdir gitu. Itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada pertentangan dengan ya, usaha kita untuk bagaimana di masa tua kita, ya, dan kita semua tidak tahu apakah kita mencapai masa tua atau tidak, agar kita tidak hidup sendiri. Tidak masalah, kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang diminta dekat dari rumah kita atau sekampung kita. Maksudnya kita tidak hidup jauh dari kita, tapi kita tetap bertakwa kepada Allah, beribadah sesuai dengan yang diperintahkan, dan kita tidak perlu takut menghadapi masa tua sendiri ataukah nanti sama siapa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya terhadap orang saleh, mayyatilil makhraja, orang saleh bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, maka diberinya baik dia sendiri atau sama anaknya, karena belum tentu ketika kita hidup dengan orang lain bahagia, karena orang lain bisa tidak berbakti, anak tidak berbakti, menantu tidak berbakti baik, maka tidak masalah kita mempersiapkan orang-orang yang nanti kalau kita memang mencapai masa tua dan hidup dekat dengan kita, tidak masalah, tidak bertanya takdir, karena kita tidak tahu sebenarnya apa takdir kita. Kita berusaha untuk mendapatkan semua kebaikan, bahkan kita diberitakan berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan baiknya, dan usaha kita seperti kita berusaha buka usaha supaya nanti ya ada pemasukan meskipun nanti kita sudah pensiun, dan ini tidak masalah, ini usaha-usaha yang dibolehkan dan tidak melanggar syariat, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa tidak masuk melawan takdir. Pada asalnya kita tidak mengetahui takdir kita itu apa ya. Tapi yang paling penting kita berusaha untuk menjadi orang soleh, orang bertakwa, orang yang beriman, orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan yakin orang yang demikian itu hidupnya bahagia. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang baik-baik itu ya orang taat, orang berbakti itu berada dalam kenikmatan dunia, kenikmatan alam barzakh, kenikmatan akhirat.
Maka tidak ada yang perlu ditakutkan dalam kehidupan kita ini selama kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjaga larangannya, ya, bertaubat dari semua dosa, kita akan hidup bahagia, baik dengan dekat dengan keluarga kita ataupun jauh. Ya, selama kita beriman, bertakwa, kita cukup, ya, cukuplah Allah sebagai Tuhan kita, cukuplah Allah sebagai satu-satunya zat yang kita sembah, sehingga orang yang bahagia dengan Allah, bahagia dengan Al-Quran, bahagia dengan amal soleh, tidak ada yang bisa menjadikan bahagia kecuali ya hal-hal tersebut. Barakallahu Wafikum barakallah Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan sepertinya masih bisa satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Kita optimalkan satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Ya. Pertanyaan dari Zulfikar Ustaz baik. di Kota Bekasi, apakah tidak membenci orang kafir termasuk kekafiran? Misal tidak membenci artis-artis kafir atau pemain bola kafir, namun malah mencintai dan mengidolakan mereka. Meskipun hanya sebatas perkara dunia, tidak sampai perkara agama. Atau misal seorang laki-laki yang menikahi wanita non-muslim dikarenakan keduanya saling mencintai. Bagaimana pendapat jumhur ulama mengenai hal ini, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Ya, mencintai wanita non-muslim, ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani dibolehkan dalam Islam, apalagi dalam kondisi tertentu seperti orang yang hidup di negara kafir dan tidak menemukan kecuali mereka. Maka tentunya namanya istri, mesti dia mencintai istrinya, dan ini cinta tabiat yang tidak haram, bahkan dibolehkan. Ya, adapun mencintai sia, tentu ahli maksiat tidak boleh kita cintai. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak boleh kita cintai. Tapi kalau kita mencintai mereka karena agamanya, ya, karena kekufurannya, jelas adalah kekufuran. Tapi jika tidak sampai perkara tersebut, ya, mencintai maksiat, ya, mereka melakukan maksiat yang kita cintai, berarti ini perbuatan yang haram, yang tentunya bisa mengarah kepada kekufuran jika ya kita mencintai pelaku maksiat, orang-orang yang justru mengajak kepada kemaksiatan, kita mencintai mereka. Ya, ini menunjukkan keimanan kita yang sangat lemah. Ya. Jadi tidak boleh mencintai mereka, ya, apalagi mereka adalah orang-orang yang pelaku maksiat. Tapi jika kecintaan tersebut ya karena kekufuran mereka, ini jelas adalah kekufuran. Tapi jika tidak sampai ke situ, ini bukan kekufuran, dan permisalan yang disebutkan tadi berbeda. Kalau istri yang muslim yang memang boleh dinikahi, yaitu kita kitab Yahudi dan Nasrani, ini jelas boleh, tidak mengapa, karena ini cinta tabiat halal. Adapun mencintai ya ahli maksiat, ahli orang-orang yang banyak berbuat kefasikan, ini haram, jelas tidak boleh. Ya. Kita harus membenci perbuatan mereka, membenci maksiat mereka, dan tidak boleh kita mencintai mereka. Dan bisa sampai kepada kekufuran jika kita mencintai mereka karena kekufuran mereka. Ini jelas adalah murtad seorang dari Islam ketika mencintai kekufuran, mencintai orang-orang kafir karena kekufuran mereka. Barakallahu fiikum. Masya Allah Ustaz, wafikum barakallah Ustaz. Dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Insya Allah tidak terasa waktu berlalu 1 jam kurang lebih lamanya Ustaz kita, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab 10 pertanyaan dari Dewan Redaksi dan 2 penelpon Ustaz. Totalnya ada 12 pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya. Dan kita doakan kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus menuntut ilmu kepada Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin Ustaz. Ya. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pemirsa Fata TV yang telah mengirimkan pertanyaannya ke website dewanfatwa.com, dan juga terkhusus bagi para pemirsa Fata TV yang menggunakan layanan telepon untuk berkonsultasi dengan Al-Ustadz. Kami ucapkan sekali lagi syukran jazakumullahu khairan. Kemudian ya, kami juga ingin mengajak para pemirsa Fata TV untuk bisa terus mengikuti seluruh rangkaian acara Fata TV yang Anda bisa saksikan
rincian program acaranya melalui website kami di www.danfatwa.com. Melalui website tersebut, para pemirsa juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya dan nantinya akan dijawab oleh Al-Asatizah dan Fatwa melalui tayangan live interaktif dari hari Senin sampai hari Jumat nantinya. Kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah sunnah ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya. Ucapkan jazakumullahu khairan kepada semuanya dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.